Dalam beberapa dekade terakhir, isu lingkungan telah menjadi isu yang paling mendesak untuk dibicarakan di seluruh dunia. Deforestasi, polusi, dan perubahan iklim telah menjadi isu yang selalu dibicarakan. Dan hari ini gereja merupakan salah satu institusi sosial paling berpengaruh, punya peranan penting untuk membicarakan terkait dengan isu lingkungan hidup. Saat ini telah bersama saya Pendeta Max Takaria. Shalom, Pak Shalom, Pendeta. Sinadia. Bapak Pendeta Max Takaria saat ini menjabat sebagai Sekretaris Klasis Kota Ambon. Sebelumnya beliau adalah Ketua Umum Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku yang merupakan satu-satunya wadah tunggal pembinaan pemuda di GPM. Pak Max, saya membaca begitu banyak dokumen tentang gereja. Hari-hari ini isu lingkungan menjadi salah satu isu yang paling dibicarakan di seluruh dunia. Tentu gereja sudah melakukan itu dan AMGPM menjadi inisiator yang di lapangan lalu melakukan itu karena bersentuhan langsung dengan grassroots. Dalam pengalaman Pak Max, kenapa menjadi penting gereja ikut terlibat dan AMGPM harus memikirkan soal isu lingkungan? Baik, Sinadia, mungkin beta mendahulunya dengan menjelaskan bahwa AMGPM ini kan organisasi pemuda gereja. Tapi sekaligus dia menjadi bagian dari organisasi kemasyarakatan pemuda. 10 tahun kita bergumul bersama dengan Gereja Protestan Maluku ya. Di 2010 itu kita bicara tentang Tuhan itu baik bagi semua ciptaan. 2010, 2015, 2005 dan 2005-2010 kita bicara soal merawat dan membela kehidupan. Spirit yang ada pada gereja itu harus menjadi spirit AMGPM. Oleh karena itu kita lalu merasa penting membicarakan bahwa ada problem lingkungan, ada problem kemanusiaan yang harus kita bicara bersama-sama dengan gereja. Jadi 10 tahun kita sesungguhnya telah dipayungi dengan bagaimana kita memperkuat peran-peran bersama baik AMGP maupun gereja untuk membicarakan tentang lingkungan. Usinadia, kita memulainya sesungguhnya kita mengidentifikasi problem dan masalah-masalah dan itu kita lakukan dalam studi-studi wilayah dalam pengalaman dengan AMGPM ya di daerah ranting cabang. Kita menemukan ada banyak sekali masalah yang sesungguhnya disitulah panggilan kita bersama. Kalau dalam catatan kami ada masalah-masalah lingkungan hidup ya, penggalian kita berhadapan dengan soal bagaimana aktivitas tambang itu dilakukan. Kemudian ada soal kebijakan-kebijakan pemerintah yang juga mengakibatkan terkait dengan terjadinya longsor di mana-mana, soal pemukiman, kawasan-kawasan baru. Bahkan juga sampai pada ada isu-isu terkait dengan hak-hak masyarakat adat yang diabaikan ya, dalam seluruh kebijakan-kebijakan terkait dengan pembangunan. Baik. Alam ini kan sakramentum. Dia menjadi rumah bersama dan dia mesti dirawat karena alam ini juga punya kekudusan yang harus dijaga. Dan oleh karena itu AMGPM lalu merumuskan perspektif teologi ya terkait dengan soal-soal bagaimana merawat dan membela kehidupan. Ada beberapa isu teologi yang penting yang digagas sesungguhnya memperkuat panggilan itu. Misalnya isu pembaharuan hidup. Ya, pembaruan hidup, kemudian isu keadilan, ya, kemudian isu bagaimana keberpihakan dan peduli kepada masyarakat-masyarakat yang lemah, yang termarginal, yang semuanya berhubungan dengan soal-soal problem lingkungan dan kemanusiaan. Baik, Pak Max. Ini ada dokumen nih, tapi sebelum saya ke sini, Pak, dalam catatan saya itu bahwa gereja-gereja yang paling aktif yang saya baca dokumennya itu cukup banyak itu gereja Katolik, tapi di tahun 2020 itu Konferensi Wali Gereja Katolik Amerika USCCB itu mendukung aktif untuk menerbitkan undang-undang yang bertujuan mengurangi emisi karbon dan melindungi sumber daya alam. Nah, baru tahun 2020 itu juga mereka mengeluarkan pernyataan yang mendukung Green New Deal, ya, paket kebijakan yang bertujuan mengatasi perubahan iklim dan ketidakadilan sosial. Nah, saya ingin tahu kira-kira AMGPM selama ini apakah punya dokumen tertentu, punya panduan tertentu yang menjadi acuan besar untuk melakukan
advokasi lingkungan. Sebenarnya kebetulan ini ada satu dokumen, Ya. ya mungkin saya bisa perlihatkan ya. Ini apa ya? Teologi advokasi ya. Dalam praksis ber-GPM dan AMGPM. AMGPM. Jadi kalau kita membuka dokumen ini, di dalamnya kita lalu menemukan bagaimana AMGPM dia merumuskan gagasan teologi kontekstualnya terkait dengan lingkungan, tapi sekaligus dia merumuskan aksi dan strategi advokasi kerja-kerja bersama. Dan dokumen ini memang membantu semua kader AMGPM untuk melakukan tugas-tugas advokasi di setiap jenjang level organisasi. Jadi benar-benar ada acuannya, tidak serta-merta mereka melakukan aktivitas advokasi. Dan panduan ini ya advokasi strategi ini dia disusun, dia berbasis pada permasalahan. Identifikasi masalah dari 34 daerah AMGPM. Waktu itu masih 26 daerah. Dan dia mengalami revisi ketika 34 daerah. Jadi buku ini sesungguhnya dia lahir dari sebuah pergumulan masalah dari teman-teman di ranting, di cabang, di daerah. Dan ini sejak kapan Pak adanya? Sejak periodisasi Pak Max waktu menjadi ketum AMGPM atau sudah ada sebelum itu? 2010 kita sudah membicarakan sesungguhnya aksi-aksi advokasi ini. Dan 2017 itu lalu kita tuangkan dia di dalam sebuah panduan desain strategi yang kita namakan teologi advokasi praksis ber-GPM dan AMGPM. Berarti draftingnya sudah sejak 2010. Ya, kita sudah baru menjadi satu dokumen utuh yang bisa dipakai itu 2017. Betul. Karena memang dia harus melewati proses untuk mengidentifikasi berbagai masalah ya yang berlangsung di jemaat-jemaat, di ranting, di cabang, dan kita mencoba menstudikan dia. Jadi di setiap MPP itu ada studi-studi wilayah yang terus dilakukan. Dan 2017 kita menghasilkan apa yang namanya panduan atau desain strategi advokasi AMGPM. Berarti kira-kira dokumen ini sudah dipakai kurang lebih 7 tahun ya Pak untuk teman-teman melakukan advokasi di daerah-daerah begitu ya? Memang satu, dokumen ini dia butuh disosialisasi dengan baik, tapi yang kedua, gumulan teman-teman AMGPM di bawah itu kerja-kerja advokasi memang tidak mudah. Ya, tidak mudah. Ada banyak tantangan yang dihadapi. Soal menyangkut dengan keterampilan, skill, mengorganisir jaringan, mengorganisir kerja-kerja bersama, dan itu yang sesungguhnya harus dilakukan ya, dibangun oleh teman-teman di ranting, cabang, daerah. Begitu. Baik, terkait dengan itu, Mas, ada butuh skill, butuh keterampilan khusus untuk bagaimana mengadvokasi atau melakukan aktivitas advokasi itu tentu tidak mudah, karena pasti mereka juga akan berbenturan dengan situasi sosial. Jangan sampai juga berbenturan, teman-teman yang saya dengar ada berbenturan dengan aparat, itu lebih riskan lagi ya Pak Max. Kira-kira selama ini apa yang sudah dilakukan AMGPM terkait dalam pengalaman Pak Max misalnya mengadvokasi di daerah mana dengan persoalan seperti apa kira-kira? Kita punya beberapa pengalaman. Misalnya mungkin pernah Ibu Sinadia dengar soal Save Aru. Save Aru ya, itu paling bumi itu Pak. itu menarik perhatian internasional juga. Ya, itu sesungguhnya gagasan untuk gerakan Save Aru itu dia lahir dari Mornaten. Ya, waktu MPP, dan dia digagas lanjut ke MPL, dan aksi itu dilakukan oleh AMGPM dan GPM secara bersama-sama, dan dia memang mendapat dukungan dari banyak pihak. Yang kedua, kita punya pengalaman bagaimana berhadapan dengan upaya pertambangan nikel itu mau masuk di Taniwel Timur, Taniwel Timur. Alat beratnya sudah ada, tetapi konsolidasi yang dilakukan dengan teman-teman di ranting-ranting ya membuktikan bahwa ternyata sempat menggagalkan proses-proses itu secara bersama-sama. Di Buru misalnya, dalam pengalaman kita dengan teman-teman di Buru, ada perlawanan, bukan perlawanan ya, ada aksi menentang kebijakan pemerintah karena dirasa ada kegiatan yang dilakukan tidak melibatkan masyarakat sekitar, ya. Padahal ada hal-hal yang sesungguhnya menjadi kebutuhan kehadiran satu proyek misalnya. Apa kepentingannya bagi masyarakat di situ? Rupanya masyarakat tidak mendapatkan apa-apa. Nah, contoh teman-teman di Seram Utara, Seram Utara, ya, soal
bagaimana hak wilayah mereka diambil dengan alasan hutan lindung dan sebagainya. Kami bersama dengan gereja lalu melakukan yang namanya pertemuan dan deklarasi bersama dengan raja-raja pegunungan, ya, untuk menentang supaya tanah itu tidak boleh dijual sembarangan. Ya, harus ada pemeliharaan hutan, ya, dan sebagainya. Kemudian ada rencana misalnya di Maluku Utara, ya, Maluku Utara itu memang kasusnya agak banyak. Ya, kita dengan teman-teman di Kawasi, kemudian di Woi, ya, tentang apa namanya biji pasir dan sebagainya. Nah, kita melakukan penguatan kepada teman-teman untuk melakukan paling tidak edukasi, ya, pendidikan, supaya mereka mengerti soal menyangkut dengan hak-hak wilayah mereka, tapi juga gerakan-gerakan bersama untuk melakukan apa ya, semacam penentangan untuk jangan sampai masyarakat dikorbankan untuk hal dimaksud. Tapi Pak Max, tentu yang digambarkan Pak Max itu tidak mudah. Betul. Ya, tidak mudah kita melawan apa ya, kekuatan besar yang ada di balik proses-proses itu, apalagi berkaitan erat dengan advokasi lingkungan. Nah, apakah selama ini AMGPM dalam hal ini melakukan juga kerjasama atau membangun jaringan untuk ikut bersama-sama dalam apa ya, bekerja untuk terkait dengan advokasi lingkungan? Misalnya dalam informasi yang saya tahu bahwa WWF itu ya paling aktif untuk itu, Worldwide Fund, yaitu gereja-gereja misalnya di Jerman itu sangat aktif berkaitan dengan proyek Living Planet misalnya, dan kolaborasi itu tentu diperlukan sekali. Dalam amatan Pak Max, apakah AMGPM juga sudah melakukan dengan pihak-pihak lain? Nadia, secara internal waktu itu kita berpikir bahwa AMGPM itu dia tidak bisa bekerja sendiri. Kerja-kerja advokasi itu tidak bisa sendiri. Nah, kita lalu menggagas beberapa badan strategis. Salah satu badan strategis yang dibentuk waktu itu adalah terkait dengan pemerhati lingkungan. Nah, teman-teman dalam berjalan bersama lalu mencoba mendiskusikan, lalu kita melibatkan beberapa pihak. Misalnya AMAN, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Ya, bagaimana mereka bisa bersama-sama dengan AMGPM malah mengkampanyekan Save Aru itu bukan hanya di Ambon, di Dobo sekalian, di Aru juga. Teman-teman AMAN memberikan pendampingan untuk bersama dengan teman-teman AMGPM di beberapa daerah. Yang kedua, kita merasa bahwa hal-hal seperti ini dia harus mendapat perhatian publik. Makanya kita lalu mencoba kerjasama dan menghadirkan teman-teman dari Tempo, Kompas, ya. Kalau Nadia pernah mendengar kasus bagaimana taripang masyarakat di Tanimbar Selatan, Tanimbar Selatan itu diambil oleh aparat, dan ketiga teman-teman di Tanimbar Selatan dilatih bagaimana mempublikasi isu-isu lingkungan, dan didampingi oleh teman-teman media, ya, Bung Hein, ya, Bung Hein. Itu langsung dicoba praktek dan ternyata dia memberikan efek, ya, memberikan efek. Akhirnya aparat semua ditarik, ya, dalam kepentingan itu di lapangan. Nah, selain itu teman-teman media, tapi kita juga melibatkan beberapa lembaga akademisi. Kita pernah dengan Unpati dalam studi-studi bersama beberapa kasus dan meminta mereka untuk melakukan edukasi, ya, pendampingan secara bersama-sama. Nah, memang soal-soal lingkungan ini kita sadar betul bahwa AMGPM itu tidak bisa sendiri. Nah, dalam pengalaman itu maka kita mencoba melibatkan beberapa pihak, ya, stakeholder. 2 tahun kita tidak pernah merayakan Natal misalnya itu semacam satu kebaktian besar, tidak. Tapi kita menjadikan perayaan Natal dan akhir tahun itu kita undang teman-teman stakeholder itu duduk, lalu kita evaluasi gerakan advokasi di akhir tahun itu. Apa kendalanya, kemudian bagaimana ke depan untuk kita lakukan secara bersama-sama. Itu masih dilakukan sampai sekarang, Pak? Ya. Gerakan tadi masih dilakukan sampai sekarang? Tidak melakukan Natal seremoni dalam waktu itu dalam masa, misalnya masa apa ya, kepemimpinan sebagai ketum. Ya. Jadi 2 tahun itu ada 2 tahun yang kita merasa
tidak usah lagi kita merayakan Natal besar-besar, kita kumpul saja stakeholder yang kerja advokasi selama ini, lalu kita diskusi dengan mereka sebagai pikiran akhir tahun. Harusnya itu masih menjadi spirit yang dibawa sampai hari ini ya Pak. Mestinya begitu harapannya ya. Harapannya begitu, ini menjadi catatan juga. Betul. Baik. Pak Max, tadi Pak Max sudah menyebut bahwa melibatkan Tempo, teman-teman dari media Kompas untuk ikut dalam gerakan advokasi. Kira-kira kalau dalam catatan saya, karena merujukan saya masih Katolik, karena mereka yang paling banyak tuh mempublikasi dokumen-dokumen terkait dengan pendidikan lingkungan. Nah, ada yang namanya dokumen Laudato Si, itu 2015 oleh Paus Fransiskus diterbitkan. Kalau Pak Max tadi 2010 kita punya drafting, 2017 sudah lahir dokumen ini, gitu ya Pak Max. Terkait dengan pendidikan lingkungan, kira-kira ada tidak AMGPM melakukan itu secara gradual, misalnya teman-teman dibentuk untuk mengikuti satu program tertentu terkait dengan pendidikan lingkungan? Kita di AMGPM itu dalam pengalaman kan kita melakukan pendidikan advokasi. Memang tidak semacam sekolah membesar, tidak. Tapi pendidikan advokasi itu kita lakukan dia secara rutin setiap tahun. Ya, pendidikan advokasi. Selain itu, dalam kerjasama dengan GPM, ada beberapa teman di daerah juga mengikuti pendidikan AMDAL kan di UGM. UGM ya, kerjasama dengan UGM lewat gereja. Jadi gereja memfasilitasi kerjasama itu dan melibatkan teman-teman pendeta. Satu sisi, tapi juga teman-teman MGPM, ya, dan itu sudah beberapa angkatan ya melakukan. Jadi gereja tentu sudah melakukan itu secara formal. Mereka didorong untuk mengikuti. Betul. Jadi secara formal ada kerjasama dengan lembaga, misalnya UGM, tapi secara internal kita mencoba mendesain dia dalam kegiatan-kegiatan sifatnya pendidikan advokasi. Ya, dari beberapa wilayah ke wilayah. Jadi tidak hanya di satu titik, tapi kita mencoba menjangkau teman-teman di beberapa wilayah yang kita merasa harus diperkuat dalam kepentingan dengan masalah-masalah yang mereka hadapi. Dokumen ini kan sebenarnya kalau kita baca, dia sudah bagi peran dan tugas. Misalnya pengurus besar. Pengurus besar itu kalau dia melakukan fungsi-fungsi fasilitator, misalnya dia memfasilitasi kajian-kajian. Ya, misalnya contoh pengurus besar, kajian-kajian lintas ilmu yang berhubungan dengan lingkungan dan masalah-masalah sosial. Kalau mediasi, dia harus membangun misalnya kesamaan-kesamaan perspektif tentang pentingnya lingkungan, lintas denominasi, lintas gereja, ya, lintas stakeholder. Kalau misalnya di PB, kalau transformasi, dia memang harus mempersiapkan data-data dalam kaitan dengan informasi-informasi menyangkut kebijakan-kebijakan pembangunan. Itu misalnya pada level pengurus besar. Kalau kita baca di dalam ini, dia sudah terbagi sebenarnya pada level tingkat daerah. Misalnya kalau sebagai fungsi fasilitator, dia mensosialisasikan kajian-kajian yang sudah dilakukan pada level PB. Kemudian dia melakukan edukasi, membangun kesadaran teman-teman di bawah. Malah sampai kalau di cabang ranting, kalau kita membacanya, bagaimana dia mengkondisikan teman-teman ranting, mengkondisikan teman-teman cabang, ya, membangun kesepahaman mengenai kajian itu dan bagaimana melakukan aksi secara bersama-sama. Berarti ini sudah lengkap ini Pak Mas, karena jadi memang harus ini ada teknisnya sudah dijelaskan juga. Betul, di panduan ini memang sudah ada ya bagaimana evaluasi kebijakan-kebijakan dari realitas di bawah, tapi apa yang dilakukan oleh teman-teman itu sudah mendapat kajian dari atas teman-teman PB. Ya, jadi fungsi yang tadi beta bilang, fungsi mediasi, kemudian fasilitator dan transformasi, itu yang harus dimainkan oleh semua level. Memang soal kan selama AMGPM dan ya bagian dari gereja, isu ini tidak pernah akan selesai. Soal lingkungan. Dan oleh karena itu memang apa yang dituangkan di dalam dokumen ini dia hanya menjadi panduan. Ya, panduan yang mungkin terkadang saja juga dalam praksisnya di lapangan ada problem-problem sendiri yang mungkin saja di panduan ini belum menjawabnya, tetapi paling tidak sudah ada kerangka kerja-kerja bersama sehingga proses ini dia terus dilakukan dan dievaluasi. AMGPM adalah salah satu wadah pembinaan pemuda gereja
Dan karena itu AMGPM bergerak bersama gereja untuk mengadvokasi persoalan-persoalan lingkungan yang selalu menjadi isu terdepan. Dari Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku saat ini sudah bersama saya, Bung Robi Sawelet, ya. seorang aktivis, mantan ketua daerah Taniwel 2 periode 2010-2015 dan 2015-2020. Beliau adalah orang yang paling depan ya, bersentuhan langsung dengan persoalan-persoalan pada waktu itu. Ya, Bung Robi ya. Coba ceritakan sedikit apa yang Bu Robi dan teman-teman di Taniwel kerjakan, apa yang membuat sehingga AMGPM harus berdiri sebagai garda paling depan untuk melawan perusahaan-perusahaan atau ya pemilik-pemilik modal yang mencoba untuk masuk ke desa-desa yang sudah disebutkan, misalnya desa Desa Sohue, Desa Maloang, Desa Hatunuru Matapa. Hatunuru Matapa, baik. Pokoknya satu kecamatan lah, baik. Kecamatan Taniwel Timur pada saat itu. Tetapi pada saat itu kalau berhasil, itu berarti Kecamatan Taniwel Timur, Kecamatan Taniwel, bahkan sampai dengan Kawa, itu semua prosesnya jalan. Oke, boleh diceritakan sedikit apa yang dilakukan oleh teman-teman di Taniwel? Jadi pada tahun 2012, ada isu terkait dengan pembuatan perkebunan kelapa sawit. Jadi isu ini merupakan bagian daripada pelebaran penanaman kelapa sawit yang ada di Seram Utara Barat. Ketika AMGPM mendapat informasi ini, lalu kita membuat pendampingan terhadap teman-teman di cabang, teman-teman di ranting, lalu kita membuat advokasi dan pembelajaran terkait dengan kondisi kelapa sawit dan pengaruhnya terhadap pengaruh lingkungan terhadap punya kehidupan yang ada pada saat itu. Tahun 2013 isunya makin berkembang karena saat itu yang turun bukan perusahaan tapi langsung dikomando langsung oleh Pemda SBB. Jadi arahan sudah diambil alih bukan perusahaan lagi? Bukan perusahaan, jadi diarahan langsung oleh Pemda waktu itu Bupati dan arahan melalui camat ke boleh dikata bahwa ini sudah mendapatkan intervensi dari pemerintah daerah? Pasti, itu pasti karena proses pendampingan untuk pembukaan perkebunan sawit ini itu langsung oleh camat dan pemerintah desa yang ada di Kecamatan Taniwel Timur, karena pada saat itu fokus utamanya dimulai dari Taniwel Timur. Baik, boleh digambarkan sedikit terkait dengan bagaimana keadaan desa-desa yang telah disebutkan tadi Jadi berdasarkan pengalaman Seram Utara Barat, kondisi desa-desa tadi masyarakat awalnya menerima. Kenapa melakukan pencerahan? Apakah menurut Bu Robi perusahaan-perusahaan ini berbahaya ataukah apa sebetulnya yang menjadi latar pikir dari teman-teman di Taniwel? Jadi yang menjadi latar pikir dari ketong di sana itu adalah bahwa alam itu adalah dapur daripada ketong masyarakat di Taniwel, karena di sana, di hutan sana, hutan jauh maupun dekat itu ada dusun-dusun negeri yang tertanam pala, cempeda, durian dan lain-lain. Tanaman-tanaman umur panjang. Tanaman-tanaman umur panjang yang ada di sana. Jadi ketika musim masyarakat tinggal ambil dari sana. Selain itu juga sebagian besar masyarakat itu hidup dari berburu. Jadi itu adalah dapur untuk masyarakat Taniwel secara menyeluruh. Itu artinya menurut teman-teman akan menjadi berbahaya ketika perusahaan-perusahaan ini akan masuk? Ya sudah tentu sangat berbahaya karena yang pertama hasil yang mesti didapat setiap tahun seperti pala dan sebagainya itu ketika musim semuanya hilang. Yang kedua, hewan-hewan, binatang-binatang yang ada di hutan itu semua akan bermigrasi ke tempat lain. Karena pasti hutan-hutannya habis, dibabat habis. Iya pasti. Ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ketika teman-teman melakukan provokasi lapangan kepada masyarakat, lalu ada sebagian masyarakat yang timbul kesadaran. Masyarakat yang sadar ini kita pakai. Kita pakai untuk menjadi pioner untuk melawan pemerintah. Kira-kira isu yang dikasih tahu ke masyarakat apa? Yang pertama itu terkait dengan alam ini adalah kita punya dapur. Yang kedua bahayanya kelapa sawit. Berarti waktu itu perusahaan kelapa sawit. Perusahaan kelapa sawit.
Kecamatan Taniwel Timur itu dia berbatasan langsung dengan Kabupaten Maluku Tengah. Nah, di Kabupaten Maluku Tengah, Kecamatan Seram Utara Barat. Dan perkebunan sawit itu ada ada di sana. Ya, Kecamatan Seram Utara Barat. Baik. Yang mana sebagian besar pekerja kasarnya itu ada dari Taniwel. Kecamatan Taniwel. Dan lalu mereka dipulangkan, itu menjadi Ketika preferensi mengalami buruh. perkembangan, mereka dikembalikan karena tenaganya tidak dipakai lagi gitu. Oke, apakah hanya persoalan tenaga tidak dipakai, lalu kemudian masyarakat menolak, ataukah memang ada isu lingkungan yang sangat krusial sehingga masyarakat atau teman-teman di Taniwel sebagai aktivis menolak kehadiran perusahaan? Jadi kalau kita berbicara terkait dengan isu lingkungan, ya tetap kita bangun isu lingkungan yang pertama, tetapi masyarakat ini... Isu lingkungan seperti apa? Misalnya apakah ada Ya. perusakan lingkungan, ataukah ketika land clearing itu hutan-hutan diterabas habis? Seperti apa pengalaman teman-teman? Iya, jadi ketika hutan-hutan itu dibabas habis, sudah tentu akan terjadi erosi. Sudah tentu akan terjadi erosi. Yang kedua, kalau sudah terjadi erosi, itu berarti bahwa pasir yang ada dari darat itu semua terjun ke laut, dan rata-rata ikan batu-batu itu mengalami pengunduran karena rumah-rumah ikan sendiri itu tertutup oleh pasir-pasir yang terbawa gunung dari gunung itu. Baik. Dan karena itu teman-teman, meskipun itu belum terjadi di Taniwel, ada preferensi itu terjadi di daerah lain, itu menjadi isu teman-teman menolak kehadiran perusahaan di Taniwel. Ya, jadi itu isu strategi yang kita bangun. Jadi lebih mematangkan masyarakat di sana, lalu kita berkolaborasi dengan Aman dan Kumanum. Baik, Bu Robi, setelah teman-teman melakukan advokasi dan kemudian berhasil, perusahaan tidak jadi melakukan eksplorasi di Taniwel, apakah gerakan itu masih ada sampai hari ini atau? Jadi gerakan advokasi itu tetap ada. Baik. Apalagi Angkatan Muda dengan mereka punya sistematika advokasi yang mantap. Tetapi yang kurang muncul di sana itu adalah aktivitas daripada atau pelaksanaan dari program-program advokasi itu dia kurang mendarat di cabang-cabang sampai ke ranting-ranting. Nah, sehingga kesadaran masyarakat atau kesadaran anak-anak muda untuk bagaimana mengadvokasi masyarakat itu sangat ada. Karena faktanya hari ini setelah perusahaan sawit seperti kata Bung Robi tadi tidak jadi melakukan eksplorasi. Fakta hari ini ada banyak perusahaan yang sudah berhasil eksplorasi bahkan eksploitasi. Bahwa AMGPM tetap mengambil bagian untuk mengadvokasi masyarakat itu tetap dilakukan, ataukah sudah berhenti ketika perusahaan sawit tidak berhasil masuk? Iya, jadi AMGPM tetap melakukan advokasi. Nah, di Taniwel itu sekarang hanya satu perusahaan yang melakukan eksploitasi. Itu perusahaan Marmer. Nah, itu perusahaan Marmer. Tetapi untuk advokasi itu tetap dijalankan. Tetap dilakukan. Tetap dilakukan. Baik, gereja tetap memayungi seluruh gerakan advokasi itu bersama dengan AMGPM tentu sebagai garda paling muka ya untuk mengawal seluruh proses-proses advokasi lingkungan. Begitu ya? Atau Bung Robi gimana? Kita punya pengalaman pada saat kita melawan perkebunan sawit itu, gereja yang menaungi kita. Seperti apa? Nah, Seperti apa gerakan yang dilakukan oleh gereja? Gerakan itu pada saat itu ketum adalah Bung Eli yang sekarang beliau ketua sinode. Baik. Nah, sekretaris saya, kita punya sekretaris itu pegawai kantor camat Taniwel. Baik. Nah, sehingga berbagai informasi dan strategi untuk perkebunan sawit ini melakukan advokasi, menerima kepada masyarakat, kita dapat informasi lewat sekretaris. Kemudian informasi itu kita lanjutkan ke Bung Eli. Bung Eli. Ya. Gitu. Yang pertama, seperti apa kira-kira intervensi dari gereja untuk menopang atau menyokong teman-teman yang melakukan aktivitas advokasi langsung di lapangan? Semua video-video atau semua kegiatan advokasi yang bersifat umum itu dilakukan di gereja-gereja. Pemutaran video-video pengaruh perkebunan sawit kepada masyarakat yang terjadi di Kalimantan itu diputar, semua diputar di gereja. Dan ruang itu diarahkan langsung oleh ketua klasis dan
ruang itu diberikan oleh ketua-ketua majelis jemaat pada saat itu. Baik. Berarti gereja punya peranan paling penting untuk membuat masyarakat melek begitu ya, bahwa berbahayanya perusahaan sawit ketika masuk di satu desa atau diterima oleh masyarakat begitu ya. Karena kalau sawit ini kan tanaman paling rakus begitu ya, mengambil semua humus, dan itu merupakan bagian dari gereja untuk terus membuat masyarakat sadar begitu ya, kira-kira? Iya, jadi pada awalnya kita melakukan advokasi dan pendampingan ini lewat jalur angkatan muda. Jadi pengurus daerah, pengurus cabang, pengurus ranting. Nah, tahun 2014 pada persidangan klasis kalau tidak salah persidangan klasis ke-30 di Sohue Malowang itu, perwakilan masyarakat itu datang lalu membawa aspirasi mereka pada saat persidangan klasis, sehingga persidangan klasis pada saat itu kita skors. Kita skors untuk bagaimana menerima aspirasi. Kemudian aspirasi itu kita tuangkan dalam rekomendasi-rekomendasi dalam persidangan klasis. Bisa disebutkan salah satu apa rekomendasi terkait Jadi dengan rekomendasi kita mendorong jemaat-jemaat yang ada masuk dalam wilayah eksploitasi hutan untuk perkebunan. eksplorasi ya? Waktu itu masih eksplorasi atau sudah melakukan eksploitasi? Eksplorasi. Yang masuk dalam eksplorasi hutan pada saat itu punya tanggung jawab untuk tetap memberikan pendampingan dan pencerdasan kepada seumat pada saat itu. Jadi umat-umat yang memang betul punya kemauan baik, yang punya kemauan untuk melawan, itu langsung diintervensi langsung oleh ketua majelis jemaatnya. Sehingga kalau tokoh-tokoh ini dengan intervensi langsung, Bung Robi, saya menjeda dulu. Tadi menyebutkan bahwa umat-umat yang mau untuk melawan, apakah itu ada mengindikasikan bahwa ada kelompok masyarakat yang merupakan bagian dari jemaat juga ada yang menerima begitu? Oh iya, sudah tentu. Jadi ada kelompok masyarakat yang menerima dan ada kelompok masyarakat yang menolak. Nah, jadi yang menolak ini kita advokasi, sementara yang menerima ini terpaksa kita melakukan intervensi advokasi. Nah, sehingga betul-betul mereka dan sadar. itu yang diambil alih oleh gereja melalui ketua-ketua majelis jemaatnya. Ya. Itu terus dilakukan di tiap kebaktian begitu ya? Ya, dilakukan setiap kebaktian. Persoalan tadi AMGPM bahwa persoalan implementasi yang masih kurang begitu, karena draft itu pada saat itu draftingnya masih dibuatkan, masih disiapkan. Tapi bahwa AMGPM sudah punya draft untuk melakukan aktivitas advokasi. Iya. Nah, apakah yang menjadi persoalan itu apakah teman-teman kurang militan atau kurang paham bagaimana cara mengadvokasi, sehingga tadi menurut Bung Robi dia kurang jalan untuk ke level paling bawah? Iya, memang disadari sungguh bahwa militansi dari teman-teman angkatan muda itu yang kurang. Pada saat beta punya pengalaman pada saat proses eksplorasi kelapa sawit itu, beta PNS, beta PNS yang ada di bawah pemerintah kabupaten. Tetapi dengan berani beta lalu jadi pion bersama-sama dengan sekretaris beta yang juga PNS. Tetapi puji Tuhan karena ketemu punya ketulusan untuk bagaimana mempertahankan ketemu punya wilayah di sana, sampai sekarang tidak terjadi apa-apa untuk kita. Kita tetap melaksanakan kita punya tugas dengan baik. Waktu itu kalau kita ketahuan saja, sudah tentu terlemparlah dari tempat tugas di Taniwel. Tapi kita percaya bahwa ketika Tuhan mau pakai beta jadi ketua daerah Taniwel pada saat itu, untuk akan tuntun dan untuk berkati, untuk sertai beta sampai beta melaksanakan kita pun tugas di akhir periode. Baik. Teman-teman angkatan muda bagaimana? Pesan silakan. Bagi teman-teman angkatan muda, beta mau pesan bahwa mari katong tingkatkan militansi katong untuk tetap mengadvokasi masyarakat, menjaga lingkungan kita. Kita harus berani, dan kita harus berani menyatakan kebenaran apapun posisi kita. Apapun posisi kita, jangan pernah takut bahwa Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Barangkali saja beta mesti pesan untuk teman-teman, kita harus berani dan kita betul-betul militansi betul-betul. Jangan takut ketika maju dan mundur, maju mundur pasti korban. Baik.
mencoba bernegosiasi dan mengakomodir kepentingan, tidak lalu membuat AMGPM lupa akan tanggung jawabnya untuk terus merawat dan melindungi lingkungan hidup. Di tengah gempuran perusahaan-perusahaan multinasional yang hari ini sudah menguasai Sulat Taliabu. Saat ini telah bersama dengan saya, Pendeta Benli Patihawean, mantan Sekretaris Daerah Sulat Taliabu, yang waktu itu langsung bersentuhan bagaimana menegosiasikan kepentingan AMGPM untuk tetap menjaga lingkungan hidup di tengah gempuran perusahaan-perusahaan yang saat itu sudah menguasai daerah tolong. Jemaat tolong yang kebetulan saat itu Pendeta Benli ada di situ untuk menjadi ketua majelis jemaatnya. Silakan Pendeta Benli, mungkin bisa menjelaskan bagaimana dinamika yang terjadi saat itu, apa yang sebetulnya dihadapi. Ibu Pendeta Nadia, terima kasih. Saya bertugas di Tolong dari tahun 2016 sampai 2022. Dan karena itu ketika datang telah ada perusahaan di situ, dan karena itu memang kita bersama jemaat berhadapan dengan aktivitas pertambangan yang memang masif dilakukan di jemaat GPM Tolong di Klasi Sulat Taliabu, wilayah administratif Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Ya. Dan memang ketika datang di sana memang perusahaan itu telah ada dan kita mencoba untuk hidup bersama. Ya, ketika ada di sana informasi yang didapat adalah perusahaan itu sudah mulai survei dan eksplorasi itu sebelum tahun 2010, antara 2007 sampai 2010, dan tahun 2010 itu pembangunan infrastruktur meliputi pabrik, lalu kemudian main camp namanya itu camp utama tempat para pekerja, ya, mes karyawan dan juga pusat perkantoran, juga port, pelabuhan, dan konveyor. Konveyor itu bantalan rel untuk memuat material tambang dari pabrik ke port untuk dimuat, iya, diangkut. Baik. Kira-kira waktu itu Pak Pendeta Benli sudah ada di situ, tentu perusahaan sudah beroperasi. Apakah para pekerjanya melibatkan masyarakat Tolong juga ada di sana, atau mereka mendatangkan para pekerja dari luar? Tahun 2021 data terakhir yang kami peroleh itu kurang lebih 20 orang tenaga kerja berasal dari warga jemaat Tolong. Kalau dikalkulasi dengan jumlah karyawan yang kurang lebih 800 orang, itu tidak signifikan. Itu kurang lebih sekitar 2-3% saja. Memang dilibatkan, tetapi sekali lagi itu sangat tidak signifikan, mengingat janji-janji perusahaan sebelum hadir adalah bahwa akan diakomodir sebanyak mungkin tenaga kerja lokal dari warga jemaat, karena kebetulan wilayah perusahaan itu ada dalam wilayah administratif desa atau jemaat GPM Tolong. Boleh digambarkan sedikit apakah sebelum Pendeta Benli di sana, ketika perusahaan akan masuk, ada resistensi dari masyarakat, ataukah mereka juga mengakomodir, menerima kehadiran perusahaan? Ya, proses perusahaan masuk di Tolong dan bagaimana respons masyarakat itu sebenarnya dari cerita-cerita yang didengar sama saja seperti daerah lain, ada resistensi tentu. Ada proses tawar-menawar antara masyarakat dengan perusahaan dan juga dengan pemerintah daerah dalam hal ini. Sebuah proyek itu adalah katakanlah investasi negara dalam skala besar, dan karena dia proyek negara maka semua potensi negara dikerahkan, pemerintah pusat, Pemprov, sampai ke Pemda termasuk Pemda Taliabu. Tentu ada resistensi, Ibu Pendeta Nadia, tetapi memang ada berbagai cara yang dilakukan masyarakat untuk menolak, tetapi ada saja cara yang digunakan juga oleh perusahaan untuk bisa diakomodir segala kepentingan, dan dinamika itulah yang kemudian membawa orang Tolong pada sebuah pertarungan antara mempertahankan eksistensi mereka dengan kebijakan-kebijakan negara dengan hadirnya investasi perusahaan tambang. Jadi perusahaan ini sudah bereksploitasi ya? Ya, kalau di hari ini sudah produksi malahan. Produksi tahun. Apa kira-kira yang mereka produksi? Apa saja di situ? Perusahaan itu perusahaan biji besi, mineral tambang yang diolah itu adalah biji besi. Iya, biji besi. Dikelola oleh PT Adidaya Tangguh. Baik. Ya. Apakah waktu ketika perusahaan masuk, dan fakta yang saya baca dalam banyak liputan bahwa
masyarakat juga mendapat tekanan yang cukup keras, sehingga mereka sendiri di lingkungan adatnya, di hutan-hutan yang menghidupi masyarakat pun tidak bisa dengan leluasa lagi mengakses ruang-ruang hidup yang hari itu ada, mereka masih tinggali di sana. Ibu Pendeta Nadia, memang ketika saya datang, proses-proses tawar-menawar, transaksi itu sudah selesai. Itu sudah proses yang jauh sebelum 2016 waktu saya bertugas di sana, melayani di sana. Tapi dari data yang diperoleh lewat diskusi, bicara, cerita dengan masyarakat, memang betul proses-proses itu mereka alami. Tetapi memang di satu sisi juga, kalau sudah lahannya dijual ke perusahaan, maka tentu tidak ada hak lagi kan. Kalau masyarakat masuk ke lahan yang telah mereka berikan kepada perusahaan, tentu perusahaan punya kewenangan untuk melarang mereka di situ. Nah, seringkali disitulah masalah muncul. Apakah masyarakat tidak tentu yang saya baca adalah bahwa aset-aset perusahaan itu juga dijaga oleh para aparat, ya, sehingga masyarakat tidak bisa mengakses hutannya dengan leluasa, tidak lagi bisa mengakses daerah-daerah yang semula bagi mereka disitulah dapur dan kehidupan ada di situ. Seharusnya ini juga menjadi otokritik, semacam otokritik Ibu Pendeta Nadia, sebab kalau seandainya masyarakat berpikir dahulu tentang hal ini, tentu tidak ada proses jual beli lahan. Perusahaan dengan dana sebesar apapun, kalau kita masyarakat tidak ingin menjual lahan kita, tentu tidak akan diperoleh. Tetapi itulah fakta hari ini, bahwa perusahaan telah ada, masyarakat tidak bisa mengakses tempat yang dulu mereka akses, sebab mereka telah melepaskan itu untuk perusahaan. Dan karena itu perusahaan tambang yang skala besar, material tambangnya diekspor justru sampai ke luar negeri. Dan karena dia menjadi katakanlah objek vital, maka tentu pengamanan dari aparat militer ada di situ. Jadi kira-kira waktu itu masyarakat tidak lagi kedapatan resistensi dengan kehadiran perusahaan tambang, begitu ya, Pak Pendeta? Ibu Atau Pendeta mereka Nadia juga lalu ya, ikut terlibat untuk ikut terlibat untuk menopang, ataupun kalau tidak dilibatkan tadi kata Pak Pendeta tidak secara signifikan, tapi paling tidak masyarakat juga ada di tengah-tengah perusahaan itu. Ibu Pendeta Nadia, ketika saya hadir di sana, memang ketika hari ini serah terima tugas, 2 hari setelahnya ada aksi dari masyarakat berkelompok. Itu mereka membuat semacam tindakan itu adalah mengambil kendaraan dari perusahaan, ya, kunci kendaraan diambil sebagai cara mereka untuk bagaimana pihak perusahaan bisa berjumpa dengan mereka untuk membicarakan hal-hal yang mereka sebut sebagai tuntutan. Tentu ketika itu kita lalu bermediasi bersama dengan perusahaan, dan ternyata itu terkait dengan pembebasan lahan yang belum sempat dibayar. Apakah dalam dinamika itu saya lalu menyimpulkan ya, pemerintah lalu juga menjustify bahwa perusahaan itu bisa melakukan eksploitasi, pemerintah daerah setempat di desa Tolong pun demikian. ya. Itu artinya bahwa masyarakat sendiri tidak punya kuasa untuk membela tanah di mana dia pijaki. Tidak ada sosialisasi sebelumnya, dan lalu mereka seolah dibuat terpaksa menerima. Apakah seperti itu, ataukah sudah ada negosiasi yang baik sehingga masyarakat pun paling tidak mendapatkan keuntungan atau faedah dari kehadiran perusahaan? Sinadia benar ya, jadi ada 2 hal saya kira dari pertanyaan Sinadia sampaikan, saya kira ada 2 hal. Yang pertama itu benar, saya kira kalau mengutip teorinya Evans tentang Triple Alliance itu, di mana ada pemilik modal, ada militer atau aparat, lalu kemudian ada pemerintah, punya kuasa, punya uang, punya kekuatan. Kalau dikolaborasikan itu menjadi kekuatan yang sulit dilawan oleh masyarakat, apalagi masyarakat lokal. Dan saya kira itu fakta yang terjadi di Tolong ketika mereka ingin bersuara berhadapan dengan kekuatan yang besar sekali, dan karena itu sebisa saja mereka melakukan, termasuk yang tadi saya sampaikan, karena tidak bisa didengar suaranya, mereka gunakan aksi, mengambil kunci kendaraan milik perusahaan sehingga di situ perusahaan bisa berjumpa dengan mereka. Saya kira itu juga sesuatu yang sangat ironi,
untuk menyampaikan maksud dan tujuan masyarakat harus pakai cara-cara yang seperti itu. Apakah sebelumnya tidak ada sosialisasi atau advokasi? Sosialisasi dari perusahaan ini yang diceritakan menurut masyarakat, yang ada itu minim sekali, hanya disampaikan janji-janji dalam sosialisasi itu. Seperti apa itu? Janji tentang beasiswa, lapangan pekerjaan, kalau kerja tidak perlu lagi masukkan formulir pendaftar apa, berkas-berkas dan lain sebagainya. Apakah tidak dijelaskan mereka dari perusahaan apa yang akan dilakukan, hasilnya seperti apa? Itu Ya, apakah dari yang dijelaskan gitu ya? dari yang saya peroleh data itu tidak ada. Tidak ada yang disampaikan kalau perusahaan masuk ini dampaknya begini dan lain sebagainya. Apakah Tidak. itu bisa mendapatkan, kita bisa memberikan kesimpulan bahwa dalam tanda kutip perusahaan berusaha membodohi rakyatnya supaya tidak tahu juga apa yang akan menjadi dampak dari kehadiran perusahaan atau hasil produksinya? Harus jujur kita sampaikan seperti itu. Agaknya harus kita jujur sampaikan bahwa itu benar. Itu benar. Perusahaan tidak terbuka. Ya memang kalau terbuka pasti penolakan resistensi dari masyarakat lebih kuat. Tetapi keterbukaan itu memang sejak awal tidak diperoleh oleh masyarakat. Dan yang ironi lagi adalah masyarakat sendiri tidak tahu bahwa seharusnya mereka itu disuplai oleh informasi-informasi yang mereka butuhkan di awal perusahaan hadir sebenarnya. Jadi saya kira itu bukan hanya pembodohan, tetapi saya kira wujud ketidakpedulian terhadap masyarakat lokal di mana perusahaan itu akan beraktivitas. Kalau mereka peduli tentu akan dibicarakan secara baik dengan masyarakat dalam sosialisasi yang dimaksud. Apakah masih ada advokasi yang dilakukan pada masyarakat Ya. dari Pak Pendeta Benli dengan Ya. teman-teman, ataukah bagaimana gerakan Ya. peduli lingkungan di sana? Advokasi, tindakan bela hak-hak dan kepentingan masyarakat itu dilakukan. Yang pertama baik itu oleh gereja sendiri, ya, oleh angkatan muda termasuk di dalamnya ada beberapa cara. Pendeta, yang pertama itu ada advokasi yang bersifat edukatif misalnya. Mentransformasi atau kemudian juga memberikan pengetahuan dan mentransformasi pengetahuan masyarakat tentang bagaimana hidup masyarakat ketika tambang datang. Kan sudah ada banyak sekali literatur, banyak sekali cerita, banyak sekali informasi yang bisa kita peroleh keadaan daerah-daerah di mana tambang masuk dan apa dampaknya bagi mereka. Nah, itu yang dilakukan oleh beberapa pendeta-pendeta sebelum. Ada juga advokasi kelembagaan. Ada Biro Hukum, LBH, Lembaga Bantuan Hukum Sinode GPM, ya, yang kemudian juga diturunkan di sana untuk melakukan advokasi kepada masyarakat. Itu sudah sampai ke tahap itu, sampai di pendampingan pembuatan Perdes baru beberapa tahun kemarin, yang di dalam Perdes itu ada juga disebutkan tentang bagaimana mengelola lingkungan dan lain sebagainya. Kehadiran perusahaan itu harus memberi sejahtera bagi masyarakat. Karena itu kita melakukan bersama masyarakat. Ini sesungguhnya inisiatif dari masyarakat. Mereka itu petani, ada peluang untuk memenuhi logistik perusahaan terkait sayur, daging dan lain sebagainya. Lalu kemudian coba kita rundingkan itu dengan pihak perusahaan. Perusahaan sudah ada di sini, maka kita coba rundingkan. Lalu kemudian terbentuklah kerjasama itu. Jemaat tolong menjadi jemaat penyuplai sayur mayur untuk perusahaan dan daging ayam. Kita melakukan tindakan advokasi sejenis itu, saya sebut itu advokasi. Nanti kemudian didiskusi kalau ada yang mungkin mengkritisi hal itu. Tetapi bahwa itu cara untuk membuat masyarakat tetap bertahan di dalam kehadiran perusahaan yang dalam faktanya telah kemudian juga beraktivitas di atas lahan-lahan yang dulu mereka hidup dari sana, lahan produktif mereka. Dengan bantuan CSR itu, hak masyarakat itu, kita lalu kelola menjadi cara memberdayakan mereka dengan kehadiran perusahaan itu. Bentuknya seperti apa? Boleh lebih detail soal bantuan CSR dari perusahaan? CSR itu dalam bentuk bantuan pertanian, karena kita bentuk itu kelompok tani, ada 10-15 kelompok, dan itu tergabung di dalam gabungan kelompok tani, Gapoktan, yang secara resmi didaftarkan di Kementerian Pertanian. Dan karena itu ada bantuan-bantuan bukan hanya dari perusahaan, tetapi dari pemerintah. Baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ada satu fenomena menarik, dan kira harus saya sebutkan di sini, Ibu Pendeta Nadia. Salah satu kader AMGPM, itu Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pulau Taliabu. Dan kita kerjasama dengan Kepala Dinas itu, dan karena beliau melihat kinerja, melihat prospek di jemaat yang luar biasa baik terhadap kehadiran perusahaan, ada bantuan-bantuan dari Dinas Pertanian untuk kemudian mengolah pemberdayaan, cara memberdayakan masyarakat itu, dan
kita bersyukur Ibu Pendeta Nadia sebab di tengah kehadiran perusahaan itu memang katakanlah itu cara yang paling bisa kita lakukan. Kita sekali lagi tidak kompromi, tetapi dari hal yang kita lihat itulah yang paling maksimal memberdayakan mereka untuk kemudian terus sejahtera di tengah hadirnya perusahaan. Kita tidak lagi melawan sekali lagi dengan konfrontasi fisik, tetapi kita melawan dengan cara bagaimana mempertahankan tanah kita yang masih ada. Dan menurut saya cara mempertahankan tanah yang masih ada adalah dengan menanam di situ. Kita menikmati hasilnya. Kalau sudah menikmati hasil tanah itu, ketika perusahaan mau ekspansi memperlebar wilayah mereka, tentu kita tidak akan memberikan sebab itu sudah memberi hasil ke kita. Jadi perlawanan itu masih tetap ada, hanya bentuknya menurut saya yang harus diperhatikan kemudian. Dia tidak lagi konfrontasi fisik sebab jujur saja Ibu Pendeta, kalaupun hari ini mencoba untuk mengumpulkan orang tolong untuk konfrontasi fisik, saya berani bertaruh bahwa mereka tidak lagi bersedia. Kenapa? Sebab banyak pengalaman yang mereka lewati dan itu punya dampak traumatik yang hebat. Apa? Misalnya Ibu Pendeta, ada peristiwa di mana ketika mereka demo, ya itu ada di link, silakan dicari searching di Google, itu beritanya viral, cukup viral. Mereka berdemo di perusahaan dan itu bukan hanya orang tolong, masyarakat Lingkar Tambang. Mereka menamakan itu Gerakan Masyarakat Lingkar Tambang. Mereka demo di perusahaan yang tadi saya sebutkan jarak 1,5 km dari arah pemukiman ke port itu. Demonya di situ. Tetapi yang mereka dapatkan adalah tindakan represif dari aparat. Ada tindakan-tindakan fisik oleh aparat dan itu membuat traumatik warga masyarakat. Sungguh itu saya lihat sendiri. Sehingga kalau kemudian kita mau kumpulkan mereka untuk lagi maju, apalagi ditolong, lagi-lagi hemat saya yang 6 tahun kurang lebih bersama mereka tentu tidak lama, tetapi saya sangat meyakini agak sulit memang. Tetapi kalau merubah mindset, mempertahankan tanah mereka dengan pola-pola seperti itu, saya kira itu lebih berfaedah lah, menurut saya ya. Kerjasama dengan perusahaan dalam pemberdayaan kepada masyarakat atau jemaat tidak lalu menutup mata kita atau membuat kita kompromistis terhadap dampak lingkungan. Itu hal yang berbeda tentu. Pemberdayaan di satu sisi itu hak masyarakat, karena CSR itu tanggung jawab perusahaan ke mereka. Tetapi dampak lingkungan itu yang selalu kita kawal. Ibu Pendeta, saya sebutkan di sini, kita pernah ambil sampel air dari salah satu sumber air yang masyarakat tolong dulu gunakan dan saya sempat gunakan juga bersama keluarga dalam keseharian hidup. Itu kita ambil sampel airnya, kita bawa ke balai laboratorium kesehatan. Air sumur atau Air mengalir. Dan juga sumur, kita ambil semua sumur ditolong dan air mengalir ditolong diambil oleh Balitbang Sinode GPM waktu itu. Dan diteliti di Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku. Ibu Pendeta dan Bapak Ibu yang mendengar, kita harus menyampaikan itu hasil yang ditemukan. Di hasil lab itu disebutkan ambang batas normal, kadar besi di dalam air adalah 0,3 mg per liter. Itu normal ya? Itu batas normal. Hasil dari uji lab salah satu air yang mengalir di Desa Tolong itu 1,22 sekian. Jadi kurang lebih 4 kali lipat dari batas ambang normal. Nah, ketika hasil lab itu keluar, kita hentikan karena bukan hanya hasil lab. Masyarakat juga merasa sendiri, mereka menjadi laboratorium alami. Mereka merasakan sendiri gatal-gatal dan lain sebagainya, sehingga mereka tidak lagi melakukan aktivitas apalagi mengkonsumsi air itu sampai hari ini. Dia tidak lagi digunakan. Dulu digunakan, sejak perusahaan ada tidak bisa lagi digunakan. Saya kira itu indikator utama tentang lingkungan. Tahukah? Memang hasil lab itu kita juga telah diskusikan dengan pemerintah daerah, dari pemerintah desa kita sudah diskusikan. Tentu kewenangan kita terbatas dalam komunikasi dengan perusahaan, tetapi pernah ada survei bersama Ibu Pendeta dari proses-proses itu ketika kita pergi ke pemerintah dan ada survei bersama. Kita datang bersama orang-orang dari pemerintah daerah untuk melakukan survei bersama Dinas Lingkungan Hidup, dampak lingkungannya dan lain sebagainya. Kita masuk di kebun-kebun, mereka ambil sampel, ya. Tetapi sampai saya dimutasikan dari Tolong, bahkan saya cek ke teman-teman, belum ada hasil yang disosialisasikan, ataupun dari hasil itu apa tindakan dari pemerintah bersama masyarakat dilakukan, itu belum ada itu. Tambang. Pak Pendeta, terima kasih untuk diskusi yang panjang lebar ini. Semoga ini menjadi catatan bahwa
AMGPM bukan lalu berkompromi dengan tindakan pengerusakan lingkungan, tetapi AMGPM mencoba untuk berdiri pada garda paling muka, tetap menjaga dan mengawal hak-hak masyarakat untuk tetap bisa dijamin, bukan hanya oleh perusahaan tapi oleh bangsa, oleh negara ini. Untuk menutup, silakan Pak Pendeta, ada yang ingin disampaikan? Semoga masyarakat tolong mendengarkan mendengarkan. Bapak Pendeta Bendy, silakan. Pendeta, terima kasih. Kita hadir, perusahaan itu selalu bawa dilema. Dan karena itu menempatkan diri untuk memposisikan diri ya dalam dilema itu penting. Sekali lagi kita tidak kompromi apalagi soal lingkungan. Itu tidak ada tawar-menawar. Lingkungan itu jaminan masa depan. Berkat itu, menurut pemazmur itu, ia gambarkan seperti embun yang turun dari gunung-gunung Hermon ke bukit-bukit Sion. Kenapa embun dan bukan hujan yang debit airnya lebih banyak, tapi embun yang debit airnya sedikit itu? Beda hujan dengan embun adalah silakan hujan banyak, tapi dia datang dalam musim, tidak ada setiap hari. Embun itu, dia tidak banyak tapi ada setiap hari. Pengalaman ditolong membuktikan, orang ketika perusahaan datang, masyarakat merasa antusias karena ada hujan yang akan turun begitu. Ada bebasan lahan dengan nominal yang besar dan lain sebagainya. Karena itu lahannya diberikan, karena ada pembayaran yang besar. Saya kira kita harus belajar dari situ. Berkat Allah itu tersedia setiap hari dengan porsi yang tepat. Karena itu kita nikmati tanah kita, tanam di situ, kita makan dari situ. Kita usahakanlah. Kalau saya pribadi berpendapat begini, Ibu Pendeta. Kalau perusahaan belum masuk sebisa mungkin kita tolak. Jangan lagi ada perusahaan di daerah. Tetapi kalaupun proses penolakan itu tidak berhasil dan perusahaan bercokol di situ, maka tidak ada alternatif lain selain memastikan bahwa kehadiran perusahaan harus mensejahterakan masyarakat sambil menghindari dampak lingkungan. Mungkin demikian, Ibu Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih, Benly Ibu Pendeta. Patmawea.